Sejarah Masjid Besar Baitul Falah Purwosari. Pada tahun 1889 Masehi, Mbah Yai Abdul Aziz melihat sebuah gudang garam kosong yang tidak terpakai dan berinisiatif untuk mendirikan masjid. Beliau adalah keturunan dari Mbah Selaga Pasuruan yang juga masih keturunan Sunan Gunung Jati. Beliau juga dikenal dengan sebutan Sunan Kauman karena beliau adalah pembabat tanah Kauman. Mbah Yai Abdul Aziz kemudian mendatangi Wedono yang diketahui sebagai pembantu bupati pada masa itu untuk meminta gudang garam yang tidak terpakai guna didirikannya masjid di sana. Berkat hubungan baik yang terjalin antara tokoh masyarakat dengan pemerintah, maka diberilah izin untuk mendirikan masjid di atas tanah gudang garam tersebut dengan pesan selagi tanah ini untuk masjid silahkan digunakan. Bentuk awal tanah tersebut pada masa Kiai Abdul Aziz jika digambarkan pada tahun 2025 ini, maka tanah masjid, SDN Purwosari 1, lapangan voli, dan juga kecamatan adalah wilayah tanah luas milik Belanda pada masa itu yang dijadikan satu. Masjid Besar Baitul Falah adalah masjid tertua sekecamatan Purwosari yang berdiri tahun 1889. Yang dicatat oleh penghulu KUA pada masa itu adalah Haji Ihsan selaku menantu Kiai Abdul Aziz. Pada awalnya, struktur masjid hanya terbuat dari kayu dengan gaya sangat sederhana, dengan luas yang terbatas, yang apabila digambarkan dengan bangunan masjid 2025 saat ini, maka bangunan awal masjid hanyalah aula tengah saja. Masjid Besar Baitul Falah menjadi pusat ibadah di Kecamatan Purwosari pada masa itu, terkhususnya ketika ibadah sholat Jumat. Hampir seluruh orang dari desa sekitar masjid berkumpul di Masjid Besar Baitul Falah. Masjid ini juga menjadi tempat belajar mengajar Al-Quran pada masa itu. Pada awal berdirinya masjid ini tidak memiliki nama, hanya disebut dengan Masjid Jami' hingga pada tahun 1972 Masehi oleh takmir pada masa itu. Beberapa di antaranya adalah Haji Khairum, Haji Abduh, dan Yai Yusuf mencetuskan nama Baitul Falah untuk penamaan masjid ini. Pada tahun 1972 Masehi juga terjadi pelebaran tanah masjid pada bagian barat dan timur. Tahun itu juga menjadi tahun kemajuan yang sangat besar dengan masuknya listrik ke Purwosari, sehingga pada tahun itu masjid mengalami perubahan yang sebelumnya hanya memakai penerangan lampu petromak berganti menjadi lampu bohlam. Lalu juga dipasanglah speaker untuk membantu membangunkan masyarakat untuk sahur di kala bulan Ramadan yang sebelumnya hanya dengan tabuhan beduk.